maunya begini aja. Kalau dilurusin kayak begini ya dia lumayan sakit. Menjak ganti presiden lagi, bantuan dari kecamatan ataupun desa sekarang sudah tidak ada atau nol besar lah. Inilah kondisi Rizky Muhammad, bocah usia 2,5 tahun yang menderita tidak adanya anus atau lubang anus yang normal, anus imperforata, di Kampung Gubuk Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten. Kondisi ini bawaan lahir, di mana anus tidak terbentuk dengan benar, sehingga tidak ada lubang anus yang normal. Ia hanya tergeletak lemas dan tidak normal seperti anak yang lainnya. Sementara itu, ayah Rizky, bernama Erwin, ia seorang diri yang merawatnya, sementara ibunya sudah berpisah selama 2 tahun lalu. Dalam kesehariannya, selain merawat anaknya, sebelumnya ia hanya pekerja bangunan. Namun, semenjak Rizky Muhammad lahir dengan kondisi seperti itu, ia fokus merawat anaknya. Erwin hanya pasrah, biaya untuk hidup kesehariannya pun, ia hanya berharap dari bantuan tetangganya. Sebelumnya, ia pernah intens dalam pengobatan Rizky ke rumah sakit di Jakarta. Namun, dengan keterbatasan biaya dalam pengobatan, sudah 6 bulan lalu, tidak lagi berobat. Ia pun kini hanya bisa pasrah. Selain itu, Erwin juga berharap dengan keterbatasan biaya, ada perhatian pemerintah daerah dan pusat untuk membantunya dalam pengobatan anaknya dan kehidupan yang ia jalani. Dalam sehari Rizky Muhammad membutuhkan 4 pempes untuk membalut lubang anus dan 4 dot susu untuk asupan nutrisi dan suplemen. Dan lebih memprihatinkan lagi, selain tinggal di rumah kosong milik saudaranya, ia juga mengurus 2 anak yang masih balita sendirian. Erwin Muhammad Yudangun, RT 2 RW 4, Kampung Gubuk, Desa Sajira, Kabupaten Lebak. Saya atas nama bapaknya Rizky Muhammad. Jadi gimana Pak, ini riwayat penyakit anak Bapak ini seperti apa? Dia kelainan. Yang pertama dia bibir sumbing, langit-langit sama gusi. Yang kedua hidro juga kena. Yang ketiga dia juga kolostomi. Nah, kolostomi itu ada 3 tahap, dia udah 2 tahap. Dan untuk biaya sehari-hari memang lumayan sangat berat sekali, terutama untuk pembelian kantong stoma. Dia 5 hari sekali harus diganti, dan 1 kali 24 jam itu dia harus dibersihkannya dengan NaCl atau botol infusan untuk membersihkan BAB-nya di sini nih. Seperti contoh seperti kayak begini. Terus 4-5 botol habis. 1 botolnya itu kalau lagi mual atau donatur atau siapa saja atau siapapun yang bisa membantu Rizky Muhammad sama kakaknya juga. Kakaknya juga memang speech delay dia memang. Kakaknya tuh umurnya 4,5 tahun. Tapi yang memang benar-benar untuk operasi yang banyak ini memang Rizky Muhammad. Dia 7-9 kali operasi untuk Rizky Muhammad. Langit-langit sama gusi dia memang belum dioperasi. Kerjaan Bapak selama ini apa itu Pak? Kalau semenjak saya ditinggalkan sama istri saya gitu, dan semenjak ibunya Rizky udah nggak ada karena dia faktor dari ngurus anaknya susah. Mungkin dia nggak sabaran, mungkin ya emang, walaupun ada juga nggak bisa gitu ngurusin anak. Jangan kata ngurusinnya kayak begini, untuk harus sabar. Alatnya juga untuk menyusuinnya ada lagi, beda lagi. Nah, alatnya ini susah memang. Saya juga berjibaku untuk menyusuin anak ini ya, walaupun saya sebagaimana bapaknya ya harus benar-benar, apalagi nyusu ya sesudah disusuin yang kayak begini tuh dia harus benar-benar diangkat, dipangku biar tidak muntah. Kenapa? Dari perutnya Rizky memang kalau udah disusuin dia harus benar-benar diangkat minimal setengah jam. Dulu juga saya pernah sampai belikat kanan saya sampai diurut untuk ngurusin anak ini aja, makanya dari situ sudah kelihatan.
1 kali 24 jam. Dan kantong stomanya ini memang 5 hari sekali atau lamanya 1 minggu itu harus diganti. Ini ya yang harga 55.000, ada yang mahal juga lebih dari ini, harganya banyak. Dan yang ketiga, kelainan dari Rizky Muhammad itu ya kakinya dua-duanya bengkok. Ini yang sebelah kiri dia memang bengkok, maunya begini aja. Kalau dilurusin kayak begini ya dia lumayan sakit, lumayan nangis posisinya. Tapi yang pinggul ke sebelah sininya masih alhamdulillah normal tuh, normal. Nah yang sebelahnya memang yang paling ujung ini sudah pasti dia bengkok nih guys, gitu. Bengkok, harus dioperasi dia memang. Tapi di pinggul yang lebih parahnya di pinggul yang sebelah sini. Di pinggul yang sebelah sini dia tuh kata dokter di sini harus dibelek disambung dengan besi. Jadi buat posisinya tuh nanti harus begini nih. Dia tuh harus disambung di sini pakai besi. Nah, besinya itu kalau tidak salah harganya di atas 5 juta. Itu tidak di cover sama BPJS. Nanti di black Rizky Muhammad itu di sini. Kalau untuk masalah di operasinya ya memang belum ada. Kesehariannya juga saya ya fokusnya memang ngurus anak. Rizky Muhammad sama kakaknya itu juga awal Nur Zaman memang sudah tidak punya ibunya lagi ya, dia tidak bisa mengurus anak. Contoh menyusuin aja dia waduh gak ketulungan dah, kagak bisa karena dia memang lahir sama gusinya nggak ada. Jadi nyusuinnya itu harus ekstra, benar-benar sabar nyusuinnya itu juga. Jadi selama ini Bapak yang mengurus sendirian, Pak? Iya, ngurus anak saya sendirian. 2 anak ini, yang satu ini Rizky umurnya 2,5 tahun, kakaknya 4,5 tahun. Lumayan, alhamdulillah, lumayan capek, lumayan ripuh. Jadi sebelumnya pernah dapat bantuan apa aja Pak dari pemerintah? Dari pemerintah di kecamatan memang ada, kalau tidak salah ya, seingat saya sewaktu kerja masih ada ibunya Rizky itu, kalau tidak salah nggak tahu 6 bulan sekali, nggak tahu per 3 bulan sekali. Dari kecamatan juga memang ada, dari desa juga ada. Nah Kapan itu Pak? dari kecamatan itu saya lupa, tidak tahu 750.000 per 6 bulan sekali kalau tidak salah ya, maaf kalau saya salah. Kapan itu Pak? Kalau nggak salah itu 3 bulan sekali, nggak tahu 6 bulan sekali. Itu sama di desa, dari desa juga sama per 3 bulan sekali, sama per 6 bulan sekali kalau tidak salah. Itu kalau nggak salah itu per 6 bulan sekali deh semuanya. Yang satu dari kecamatan itu per 6 bulan sekali dapatnya 750.000 kalau tidak salah. Yang dari desa juga ada, memang dikasihnya 1 juta, itu saya lupa kalau tidak salah per 3 bulan sekali kalau tidak salah, itu 1 juta itu. Nah, harapannya ke depan seperti apa Pak? Harapannya Sewaktu itu dulu sebelum ganti presiden memang ada tuh bantuan. Sekarang sudah semenjak ganti presiden lagi, bantuan dari kecamatan ataupun desa sekarang sudah tidak ada atau nol besar lah. Seperti itu ya, harapannya ke depannya juga saya kepengennya, karena Rizky ini memang masih beberapa tahap lagi untuk operasi. Kalau tidak salah 7-9 kali lagi operasi Rizky ini ya memang benar-benar butuh banget untuk biaya operasi ataupun kontrol ataupun untuk biaya pelayanan medisnya juga memang sangat membutuhkan sekali uluran tangan dari semua kalangan pemirsa ataupun pihak-pihak publik yang lainnya. Dan ini nanti juga kaki nantinya harus pakai sepatu yang tinggi itu, yang kesini itu tuh nantinya buat. Dari Lebak, Tim Liputan Riset News memberitakan.